Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit cara mendaftar PPG tahun 2022 ini di tahap yang kedua agar kita tidak ditolak. Agar program studi yang kita daftar PPG-nya linear dengan ijazah yang kita miliki. Kadang-kadang sebagian di tahap yang pertama kemarin banyak yang ditolak secara perbaikan ataupun ditolak secara permanen. Dikarenakan program studi ijazah yang mereka miliki tidak linear dengan bidang studi PPG yang dipilih saat ini. Contoh kasusnya di tahap yang pertama kemarin banyak yang ditolak. Alangkah baiknya kalau memang kita ditolak secara perbaikan, kita masih ada kesempatan untuk kita perbaiki. Tetapi kalau kita ditolak secara permanen oleh LPMP, itu tidak ada kesempatan lagi untuk kita perbaiki. Otomatis kita gagal untuk mendaftar PPG di tahap itu ataupun di tahun 2022 ini. Ini contohnya yang ini ditolak secara perbaikan. Catatannya dari tim penilai program studi S1 Pendidikan Biologi tidak linear dengan bidang studi PPG PGSD. Silakan pilih bidang studi PPG lain yang linear. Contoh IPA jenjang SMP untuk melanjutkan proses PPG. Ini kemungkinan beliau ini memiliki ijazah pendidikan biologi. Tetapi dia memilih bidang studi untuk PPG-nya di PGSD. Ya, otomatis kalau pendidikan biologi tidak ada di PGSD, otomatis ditolak secara perbaikan dan disarankan untuk memilih contohnya pendidikan IPA untuk jenjang SMP. Ya, ini masih diberi kesempatan untuk kita perbaiki ya. Untuk kita perbaiki ada kesempatan, tetapi kalau tidak secara permanen kita otomatis tidak bisa kita perbaiki lagi. Ini contoh yang selanjutnya, ini ditolak secara perbaikan juga. Ini pada PPG dalam jabatan tahun 2022 kemarin tahap pertama. Ini ada catatan dari tim penilai. Catatan verbal sebelumnya program studi manajemen tidak linear dengan IPS. Ini beliau kemungkinan ini mempunyai ijazah manajemen, tetapi beliau memilih program studi PPG-nya dengan program studi IPS. Ya, otomatis ditolak secara perbaikan juga. Masih ada kesempatan untuk kita pilih yang sesuai dengan ijazah kita. Ini masih diberi kesempatan untuk kita perbaikan. Ini kemarin di pengumuman, ini pengumuman kemarin tanggal 12 April 2022 sudah dijelaskan di sini semua. Yang tabelnya 30 lembar. 30 lembar ini pengumumannya. Ini masalah linear tidak linear ini kita bisa kita cek di sini. Tetapi kadang-kadang sebagian guru ada yang ragu-ragu juga ataupun ada yang bingung bimbang ketika memilih linear program studi PPG di tahun 2022 ini tahap kedua. Di sini sudah jelas dijelaskan linearitas kualifikasi S1 ataupun D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Linear yang dimaksud di sini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S1 atau D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan. Di sini sudah jelas dibilang program studi yang ada di ijazah agar sesuai dengan program studi yang dipilih saat PPG. Ini tidak menyangkut dengan tempat kita mengajar sekarang, karena banyak kasus kadang-kadang guru biologi mengajarnya di SD, ataupun kadang-kadang ada guru manajemen ataupun ijazah manajemen
beliau mengajarnya di SD. Sedangkan program studi ataupun pelajaran manajemen tersebut tidak ada di SD. A di sini guru mata pelajaran umum di TK garis miring SD garis miring MI, SMP garis miring MTS, SMA garis miring MA, SMK garis miring MAK, dan SLB untuk guru yang linier dan serumpun. Di sini sudah jelas kalau kita memiliki ijazah pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD, kita bisa memilih program studi untuk PPG yaitu pendidikan guru PAUD di tingkat TK. Ini di tingkat TK, pendidikan guru PAUD di tingkat TK ada beberapa program studi yang linier di saat kita memilih PPG. Di saat kita memilih PPG. Begitu juga dengan guru SD ataupun pendidikan guru sekolah dasar. Pendidikan guru sekolah dasar, contohnya kita memiliki ijazah yang ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sedangkan kita mengajar di SD. Apakah kita bisa memilih program studi PPG pendidikan guru sekolah dasar? Yaitu bisa. Secara administrasi tetap kita bisa karena sudah ada ketentuannya, yaitu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu linier dengan pendidikan ataupun PGSD ya. Begitu juga dengan pendidikan matematik. Kita memiliki ijazah pendidikan matematik. Tetapi kita mengajar di SD. Apakah kita bisa memilih PGSD di saat mendaftar PPG? Jawabannya adalah bisa. Ataupun kita kalau memang ragu-ragu, kalau memang kita masih ragu-ragu, bisa kita cek secara online di website PPG Kemendikbud. Ketik saja di sini. Ketik Google, sudah keluar Google, ketik C linier ketik cek linearitas PPG 2022. Pilih yang paling atas. Nah, pilih yang paling atas. Ini tampilannya. Kalau kita masih ragu kita mengajar ataupun kita memiliki ijazah, contohnya manajemen. Kita memiliki ijazah manajemen. Kita untuk memilih program studi PPG cocoknya di mana? Kalau kita memiliki ijazah manajemen, kita bisa memilih PPG bidang studi ekonomi di jenjang SMA ataupun SMA LB dengan kode verifikasi yaitu 210. Ini kalau kita memiliki ijazah manajemen. Seperti kasus yang tadi saya bilang, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apakah kita bisa memilih program studi PPG di PGSD? Coba kita cek. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, ini contoh ya. Kita memiliki ijazah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita bisa memilih program studi PPG yaitu PGSD di tingkat SD, ataupun kita bisa memilih pendidikan Pancasila atau PPKN di tingkat SMP, SMA, dan SMK. Yaitu dengan kode 027. Dengan kode 027 ini sama. Dan ini 027 sama. Berarti Bapak Ibu kalau memang masih ragu di saat memilih program studi yang linier ketika nanti PPG agar tidak ditolak secara permanen, Bapak Ibu bisa langsung cek di sini di PPG Kemendikbud .go.id /linearitas. Langsung ketikkan saja
program studi ijazah yang Bapak Ibu miliki. Program studi ijazah yang Bapak Ibu miliki. Contohnya pendidikan ataupun contohnya bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Kita memiliki ijazah bimbingan konseling. Kita linearnya kemana? Kita memilih program studi PPG yang linear dengan jurusan apa? Tetap kita bisa memilih pendidikan guru PAUD di tingkat TK dan bimbingan konseling di tingkat SMP, SMA, dan SMA LB. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ragu ataupun salah memilih program studi PPG. Banyak kasus yang bertanya di media sosial ataupun di YouTube, saya memiliki ijazah bimbingan konseling. Untuk memilih program studi PPG-nya jurusan prodi yang mana, ataupun memiliki ijazah manajemen ataupun ekonomi pembangunan, contohnya ekonomi pembangunan. Nah, kalau ekonomi pembangunan kita memiliki ijazah ekonomi pembangunan, tetapi di saat kita memilih program studi PPG, yaitu kita pilih ekonomi. Nanti bisa mengajar kita di tingkat SMA ataupun SMA LB. Jadi dengan terpengaruh dengan tempat kita mengajar sekarang. Contohnya kita memiliki ijazah ekonomi, kita mengajar ataupun honor di tingkat SD. Itu tidak pengaruh. Bapak Ibu bisa langsung pilih ataupun langsung mendaftar bidang studi yang linear di ekonomi. Masalah mengajar sekarang itu lain urusan. Yang penting kita sudah memiliki sertifikasi dulu, nanti bisa kita sesuaikan tempat kita mengajar. Daripada kita langsung memilih di tingkat, contohnya kita memiliki ijazah ekonomi, tetapi kita langsung memilih karena kita mengajar di SD, kita pilih PGSD, ya otomatis tetap salah. Pedomannya harus ke sini, Bapak Ibu. Pedomannya tetap ke sini. Pedomannya tetap ke sini. Kalau kita mengajar di tingkat SD, ingin memilih jurusan PGSD, kita harus memiliki ijazah seperti ini. Contohnya kita memiliki ijazah pendidikan IPS. Nah, kalau IPS besar, IPS tetap dia bisa pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di tingkat SMP, SMA, dan SMA LB. Kalau kita memiliki ijazah pendidikan IPS, kita bisa memilih program studi PPG di tahap yang kedua ini, yaitu di PGSD ataupun di IPS. Kalau IPS nanti kita mengajarnya di tingkat SMP, SMA. Kalau kita memilih PGSD, yaitu kita mengajarnya nanti di tingkat SD. Jadi Bapak Ibu kalau memang masih ragu dalam memilih program studi PPG yang linear, nanti Bapak Ibu langsung cek saja secara online di ppg.kemendikbud.go.id/linearitas cek. Link untuk cek linear ijazah yaitu bisa Bapak Ibu klik link yang ada di bawah video ini di deskripsi. Bapak Ibu langsung bisa klik link yang saya tuliskan di deskripsi video ini, langsung cari sendiri secara otomatis. Nanti yang linear dengan ijazah yang Bapak miliki adalah agar nanti Bapak Ibu tidak salah memilih dalam program studi yang linear dengan ijazahnya. Karena di sini banyak sekali di dalam tabel ini berbagai mata pelajaran ataupun berbagai program studi ijazah. Karena program studi yang ada itu sangat banyak, program studi yang ada di berbagai universitas. Karena kita langsung bisa cek secara online yang linearitas dengan ijazah yang kita miliki. Contohnya kita memiliki ijazah teknik informatika.
Kita liniernya di mana? Tetap kita yaitu di SMK. Di SMK kalau kita memiliki ijazah teknik informatika, kita bisa memilih program studi dengan teknik informatika ataupun seni broadcast dan film. Itu kita mengajarnya nanti di tingkat SMK ataupun kejuruan produktif. Ini beginilah cara kita cek linearitas PPG dalam jabatan 2022 ini. Kalau memang nanti ada pertanyaan ataupun minta bantu untuk saya cek, bisa juga Bapak Ibu komen di bawah ini dengan menyebutkan program studi ataupun ijazah yang Bapak Ibu miliki agar bisa saya cek liniernya kemana. Ini berdasarkan di situs ppg.kemendikbud.go.id. Kita berdasarkan acuan yang diberikan di website kemendikbud.go.id. Itu beginilah cara kita cek linear ataupun tidak linear ijazah yang kita miliki agar kita tidak salah dalam memilih program studi untuk PPG di tahap yang kedua ini. Karena kalau kita ditolak secara permanen kita tidak ada kesempatan lagi untuk kita perbaiki. Karena kalau kita salah memilih sampai kedua kali, kalau pertama bisa kita perbaiki. Karena ini kesempatan untuk kita mendaftar hanya sampai tanggal 19 April. Hanya 4 hari jadwal ataupun kesempatan untuk kita mendaftar. Karena kalau ditolak secara perbaikan pertama dan keduanya kalau tetap salah memilih, yaitu pasti ditolak secara permanen. Karena waktunya tidak cukup, karena hanya 4 hari waktu untuk mendaftar ataupun mengupload berkas di situs SIMPKB Bapak Ibu masing-masing. Beginilah cara kita cek linear ataupun tidak linear ijazah yang kita miliki. Jangan sampai kita salah memilih program studi PPG. Kalau kita memiliki ijazah program studi contohnya teknik informatika, ketik saja ijazah Bapak Ibu yang miliki di sini dan pilih tingkat sekolah dan klik cek. Maka langsung keluar program studinya apa yang sesuai dengan yang ijazah yang kita miliki. Sehingga kita jangan salah memilih program studi PPG di tahap yang kedua ini. Beginilah cara kita cek linear ataupun tidak linear ijazah untuk kita pilih program studi PPG. Bapak Ibu jangan sampai terkecoh dengan tempat mengajar sekarang. Contohnya teknik informatika, kita mengajarnya di tingkat SMA. Kita cek tidak ada jurusan ataupun mata pelajaran teknik informatika yang berkaitan dengan teknik informatika di tingkat SMA, di tingkat SMP, di tingkat MA itu tidak ada. Tetapi kita mengajarnya nanti setelah kita lulus PPG yaitu di tingkat SMK. Kalau kita mengajar di tingkat SMP sekarang tetapi kita memiliki ijazah teknik informatika, itu tidak ada. Tetapi kita langsung pilihkan, langsung kita daftarkan teknik komputer dan informatika untuk program studi PPG. Masalah kita mengajar sekarang itu lain urusan. Yang penting kita sudah ada sertifikasi program studi yang kita mengajar. Nanti kalau kita salah memilih, dari pertama saja sudah ditolak untuk menjadi mahasiswa PPG. Jadi jangan salah memilih program studi PPG. Hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Mohon bantuannya untuk di subscribe channel ini agar mendapatkan video-video terupdate lainnya. Dan di komen kalau memang ada yang keliru ataupun yang tidak sesuai, mohon di komen di bawah ini agar sama-sama bisa kita perbaiki ataupun kita cari solusi.
dan di-like juga dan di-share kepada kawan-kawan yang lain agar tidak salah memilih program studi PPG di tahap yang kedua ini, karena ini kesempatan yang besar bagi guru-guru yang belum memiliki sertifikasi. Karena ini di tahun ini ada 2 tahap dibukanya sertifikasi bagi guru-guru yang belum memiliki sertifikasi. Alangkah baiknya kita nikmati ataupun kita ambil kesempatan ini sebaik mungkin agar kita bisa lolos sertifikasi di tahun 2022 ini. Mohon bantuannya untuk di-subscribe channel kami. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.